Supaya kita mewujudkan taubat yang benar, ada berapa cara ya ikhwan. Yang pertama, istisyar khuturatin dzam. Kita harus menyadari bagaimana bahaya dosa, dampak buruk dosa dan maksiat. Dampak buruk dosa dan maksiat. Engkau harus meyakini ini kaidah. Tidak ada dosa tanpa ada balasan kecuali bertaubat. Tidak ada dosa tanpa ada balasan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "May ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa yang mengerjakan keburukan akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Tidak ada namanya, aku melakukan dosa, insyaallah aku bertaubat. Ya akhi, walaupun engkau bertaubat, engkau menyangka sesuatu, walaupun kita bertaubat, kita sudah terjatuh satu darajat. Allah mengampuni dosa, mengampuni, tapi kita sudah terjatuh satu darajat. Sudah tercatat di dalam buku kita, sudah kita bermaksiat. Kita sudah berani melawan Allah Azza wa Jalla, melanggar syariat Allah. Ya Adam ketika dia bermaksiat, dia bertaubat atau tidak? Bertaubat. Apakah langsung dia kembali kepada surga atau turun di dunia, menghadapi kesulitan di dunia lebih dari 1000 tahun? Ini dampak buruk satu maksiat saja. Allah menciptakan Adam masuk ke surga. Jangan makan dari ini. Beliau sudah makan. Apa yang terjadi? Terusir dari surga. Dia bertaubat. Allah menerima taubatnya, tapi turun di dunia, menghadapi kesulitan ini seluruhnya di dunia. Gitu ya kawan. Supaya kita faham. Jika kita bermaksiat, tidak berarti tidak ada hukuman dari Allah. Jangan gitu. Ada hukuman. Nabi bukan orang biasa. Zinnun. Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus, Allah utus beliau untuk satu kaum. Beliau berdakwah kepada satu kaum. Tidak ada satu orang pun beriman kepadanya. Beliau marah sekali. Lalu beliau keluar. Seharusnya yang menutus beliau kepada kaum ini Allah. Seharusnya tidak boleh dia keluar kecuali dengan izin Allah. Apa yang terjadi untuk beliau? Terjatuh ke dalam apa? Perut ikan paus. Beliau menghadapi kesulitan atau tidak? Menghadapi kesulitan. Tapi kenapa beliau Allah menyelamatkannya dari perut ikan? Karena beliau bertaubat. Apa ucapannya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Inni, aku termasuk orang-orang zalim. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Taubatlah atasku ya Allah. Lalu falaula an kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya beliau tidak bertasbih terus-menerus sebelumnya, maka beliau akan tetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka kita harus menghadiri dampak buruk maksiat. Tidak ada dosa tanpa ada balasan. Kita harus faham ini ya kawan. Janganlah engkau menyangka, ya insyaallah Allah maha mengampun. Ya Allah maha mengampun. Tapi jika taubat kita jujur dan tulus kepadanya. Tapi jika Allah mengampuni dosa, apakah Allah mengangkat kita lagi ke darajat yang sebelum dosa? Masalah seorang sebelum dosa ada di darajat masalah 50. Karena dosa sudah turun ke darajat 49. Mau semua darajat ini berbeda balasan dari Allah. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang di dalam darajat yang 50 tidak seperti penjagaan Allah kepada orang di darajat 49. Tidak seperti di 40, tidak seperti di 30, tidak seperti di 110. Penjagaan Allah akan berbeda-beda. Taufik Allah akan berbeda-beda di dunia dan di akhirat. Sebab kita menyangka masalah ini. Maka bukan karena dosa kita sudah bertaubat, artinya kita masih tetap di dalam darajat yang tertinggi. Tidak. Namun kalau taubat ini jujur, kita sudah setelah dosa ini melakukan banyak kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskan dosa dan dampak dosa, kemudian Allah mengangkat kita darajat. Tapi apakah kita menjamin setelah kita berdosa Allah membuka hati kita untuk bertaubat? Allah memberikan taufik untuk kita beristiqamah. Ini masalah. Maka yang pertama untuk taubat kita akan benar, kita harus menghadiri dampak buruk apa? Dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Baik. Kata para ulama, ini kaidah, man arafa athar az-zamb azumat taubatu. Barang siapa yang mengetahui dampak buruk dosa, maka akan taubatnya akan sangat agung, sangat kuat. Barang siapa yang mengetahui dampak buruk dosanya. Faham ya ikhwani? Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan dari kebaikan walaupun sedikit. Engkau tidak tahu kebaikan apa yang menyelamatkan engkau dan keburukan apa yang membinasakan kita. Kita tidak tahu. Mungkin keburukan ini di mata makhluk ini sangat besar sekali, tapi kerana taubat berlakunya ini sangat tinggi, Allah menghapuskan dosa ini. Bahkan Allah mengganti dosa ini dengan kebaikan. Allah Maha bisa segala sesuatu. Dan mungkin ada kebaikan sangat besar di mata makhluk, tapi di mata Allah ini sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada niat yang tulus dalam berlakunya. Oleh kerana itu dihapuskan amalnya. Ini yang pertama ikhwan, yaitu apa? Istisyar khuturatid dzam. Kita harus menghadiri bahaya dosa dan maksiat. Yang kedua, an-nadamus shadiq. Binyasal yang kuat, yang jujur. Binyasal yang jujur. Ya ikhwani, jika kita mengetahui Allah, pasti kita akan binyasal setiap waktu bagaimana kita menurani kehormatan Allah Azza wa Jal, tidak menagungkan Allah sebagaimana mestinya. Taulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi. Sungguhnya hatiku akan ada seperti awan yang hitam. Kerana itu aku beristighfar dan bertaubat
banyak agar Allah mengampuni hal itu. Para ulama di sini berbeda pendapat. Apa artinya la yughanu ala qalbi? Ada yang berkata la yughanu ala qalbi artinya aku kena kelalaian sedikit. Oleh kerana itu jika aku sadar lalu aku beristighfar banyak agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Tapi saya tidak istirahat dengan apa tafsiran ini. Ini tafsiran para ulama besar. Ada yang berkata ini yang lebih kuat. La yughanu ala qalbi. Ini berarti Nabi SAW berpindah dari amalan kebaikan ke amalan kebaikan yang lebih kuat. Jika beliau mengamalkan kebaikan yang lebih kuat ini, beliau melihat ke belakang, kenapa amalan saya yang sebelumnya ini tidak kuat seamalan saya sekarang? Beliau menghitung ini sebagai maksiyah. Amalan kebaikan di awal, masalah 100% Nabi melakukannya. Lalu Nabi mengamalkannya lagi lebih banyak, hampir 120%. Maka beliau akan merasa bahwasanya amalan yang sebelumnya yang 100% ini kurang. Lalu beliau beristighfar agar menyempurnakan kekurangan amalan tersebut. Ini makna la yughanu ala qalbi. Ini sesuai dengan apa? Kedudukan Nabi SAW yang tertinggi. Karena kita yang akan lalai bukan Nabi SAW. Faham ya ikhwani? Ini yaitu an-nadam sadaqah. Kita harus apa? Selalu binyasal. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jal bersumpah dengan jiwa yang binyasal. Wan nafsil lawamah. Fala uqsimu bin nafsil lawam. Jiwa yang binyasal. Allah berfirman, aku bersumpah dengan jiwa yang binyasal. Ya Allah. Artinya Allah mengagungkan jiwa yang binyasal ya. Kerana jiwa ini ada 3 macam. Ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada jiwa yang binyasal. Ada jiwa yang buruk. Jiwa yang binyasal, ketika dia melaksanakan taat dia binyasal. Kenapa? Kerana kenapa mereka tidak rajin di dalam ketaatan tersebut? Kenapa tidak bersungguh-sungguh kemampuan mungkin dalam taat tersebut? Lalu mereka binyasal. Jika mereka melakukan maksiat, mereka binyasal kerana melakukan maksiat. Oleh kerana itu seorang mukmin seharusnya selalu dia binyasal. Selalu dia binyasal. Kenapa dia berquran dalam taat? Kenapa dia terjatuh dalam maksiat? Ini juga orang yang beriman. Faham ya ikhwani? Oleh kerana itu harus apa? Kejujuran dia untuk dia binyasal kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Yang ketiga, dia harus meninggalkan dosa secepat-cepatnya. Jika dia melakukan maksiat, dan maksiat ini ikhwani ada maksiat jariyah, kita harus memperhatikan masalah ini. Seperti ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah artinya engkau melakukannya satu kali tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Selama amal engkau itu berada, selama pahalanya ini sampai hari kiamat. Ini namanya sedekah jariyah. Ada juga maksiat jariyah, dosa jariyah yang mengalir terus menerus. Ada dosa ini dicatat di dalam catatan kita waliyadu billah. Dosa jariyah. Tahu seperti apa ya ikhwani? Dosa jariyah, orang memutus silaturahim. Selama orang itu memutus silaturahim, selama ada dosa sampai dia menyambung silaturahim lagi atau sampai dia mati. Subhanallah. Faham? Ada banyak seperti ini. Banyak dosa yang terus menerus waliyadzubillah pahalanya. Orang masalan wanita meninggalkan hijab. Selama dia meninggalkan hijab, selama dia berdosa jariyah, malaikat terus menerus mencatat. Kerana dia bertekad dia tidak memakai hijab. Faham ya ikhwani? Ini berbeda dengan apa? Orang melakukan maksiat sekali habis, selesai. Ini sudah maksiat dengan dosa yang tertentu. Sudah catat. Berbeda sama maksiat yang dosanya terus menerus waliyadu billah. Maka kita harus berhenti atau meninggalkan maksiat secepat-cepatnya. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, kita harus bertekad kuat tidak kembali kepada maksiat. Kenapa? Kalau tidak ada niat ini dalam hati kita, artinya taubat kita belum jujur. Kenapa kita kasih banyak cara untuk masalah bertaubat? Karena ada di antara kita banyak bertaubat tapi dusta, bukan jujur. Oleh kerana itu ada para ulama berkata apa? Taubat kita butuh taubat lagi. Istighfar kita perlu istighfar lagi. Ada orang beristighfar namun dia masih bertekad melakukan maksiat dan dosa. Ada orang bertaubat tapi dia masih bertekad belum taubat, belum ini keluar dari hatinya. Maka oleh kerana itu di antara kita menyadari kebahaya dosa, kita harus tahu dosa ini akan menghalangi antara kita dan Allah, antara kita dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita harus bertekad kuat untuk tidak kembali kepada maksiat. Baik, yang kelima, kita harus mengembalikan hak-hak manusia, dan ini yang sangat berat. Mengembalikan hak manusia. Hak manusia ini hak yang paling berat. Kebanyakan orang yang masuk neraka kerana mereka menurangi hak manusia, menzalimi manusia. Kalau maksiat engkau di hadapan hak Allah Azza wa Jalla, selain syirk Allah mengampuni. Selain syirk Allah mengampuni. Tapi ketika hak ini berkaitan manusia, Allah tidak mengampuni. Seharusnya yang memaafkan ini manusia. Dan manusia siapa yang akan memaafkan saudaranya pada hari kiamat? Ini hal yang akan jarang sekali pada hari kiamat. Orang memaafkan yang lain. Kerana semua orang ingin selamat. Bahkan semua orang ingin menipus dirinya dengan seluruh orang di padang mahsyar masuk neraka dan dia akan selamat dan masuk surga.
Kata Allah Azza wa Jalla, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idin bibani. Orang jahat akan berangan-angan dia menebus dirinya dengan apa? Bani, anaknya, saudaranya, keluarganya, seluruh manusia. Mereka masuk neraka dan dia akan masuk surga. Di antara taubat yang jujur yaitu al-iktharu min al-istighfar. Kita berbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena semua dosa di dunia ini atau semua musibah yang kena kita di dunia ini itu disebabkan apa? Dosa dan maksiat. Oleh kerana itu kita harus banyak istighfar dan taubat. Dan cukuplah bagi kita firman Allah Azza wa Jalla atas lisan Nuh alaihi salam, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan aku menyatakan kepada mereka, mintalah ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian dari langit kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Wa yamdudukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Banyak kebaikan jika kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana banyak kebaikan terhalang tidak turun kepada kita kerana ada dosa dan maksiat. Yang menghapuskan dosa dan maksiat, istighfar dan meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.